Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Casan, pengecas, pengisi daya, pengisi power, pengisi energi, penambah semangat kehidupan. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Oke, kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya ucapkan selamat datang. Percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum tarik-menarik energi gitu. Berpikirlah positif, berpersepsi yang baik gitu. Mungkin inilah cara Tuhan, cara semesta alam membawa Anda untuk belajar menuju kehidupan, untuk terus menyemangati kehidupan Anda menjadi lebih baik dan terus semakin baik, begitu ya. Oke, kepada teman-teman yang baru yang barangkali merasa belum apa-apa gitu, terus kemudian merasa tidak mendapatkan manfaat apapun, ya tinggal skip saja video saya. Jelas ya guys ya. Oke, saya disclaimer lagi dan lagi gitu. Melalui channel ini saya tidak bermaksud menggurui siapapun gitu, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar inspirasi, motivasi, pengalaman-pengalaman kehidupan yang saya akan bagikan kepada Anda dalam bentuk semangat gitu ya, untuk menjalani kehidupan supaya terus bisa memenangkan menjadi sukses gitu ya. Oke, kali ini saya ingin melengkapi gitu ya sebelum saya jauh gitu. Karena di preambul, di pembukaan mukadimah saya sempat cerita tentang channel Charger Kehidupan ini akan berisi tentang materi-materi life skill training begitu. Rasanya kurang afdol bagi saya untuk kalau tidak saya jelaskan apa sih sebenarnya life skill itu gitu. Kenapa ada trainingnya gitu. Mungkin beberapa Anda awam gitu ya, mungkin ya. Sama, semua orang awalnya juga awam. Saya juga awam pada awalnya gitu. Atau kalau bahasa lebih ekstrimnya ya, semua orang bodoh pada awalnya gitu. Bahwa bahkan ahli yang hari ini Anda temui itu mungkin 20-30 tahun yang lalu juga bodoh gitu ya. Semua orang awalnya begitu ya. Oke, saya masuk ke life skill ya. Life skill itu adalah keterampilan kehidupan. Namanya keterampilan kehidupan guys. Jadi itu menyangkut seluruh keterampilan untuk mengelola aktivitas dan tantangan setiap hari-hari dalam kehidupan Anda. Itu namanya life skill. Apa tadi? Life skill adalah keterampilan dalam mengelola aktivitas atau kegiatan plus tantangan hidup sehari-hari. Itu life skill gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara life skill, yaitu menyangkut seluruh keterampilan kita, baik personal ya maupun dalam konteks sosial gitu. Makanya secara umum life skill itu sebenarnya memang meliputi seluruh aspek kehidupan kita, baik private, baik personal ya, maupun dalam konteks kita bersosial, bergaul di dalam masyarakat gitu ya. Mungkin itu bekerja, mungkin bersosial dalam konteks status sebagai warga masyarakat dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya dalam konteks life skill, dalam konteks keterampilan kehidupan gitu ya, itu dikenal beberapa istilah keterampilan gitu ya, yang ini sebenarnya berguna hanya untuk dalam konteks pembelajaran saya saja supaya lebih mudah bagi kita mempelajari lah ya. Misalnya dikenal istilah interpersonal skill atau intrapersonal skill dulu ya. Intrapersonal skill itu kemampuan individu. Setiap individu punya keterampilan dan harus memiliki keterampilan untuk bertahan hidup. Apa itu intrapersonal itu? Keterampilan diri sendiri dalam mengelola ya. Dalam mengelola, perhatikan baik-baik nih ya, dalam mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya, termasuk kata-katanya, itu intrapersonal skill dalam konteks pribadi atau individu, intrapersonal skill. Ini penting sekali, termasuk ya skill apa? Misalnya skill dalam mengelola kesehatan pribadi ini penting, kesehatan tubuh dan mental ini penting gitu, karena saya melihat ada terlalu banyak orang yang sebenarnya tahu tetapi abai gitu. Nah, ini penting untuk saya tekankan bahwa guys, semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah sebut sebagai keterampilan itu, perhatikan ini ya, itu kan hasil dari latihan gitu ya, dibentuk oleh persepsi ya, ketika kita dapat input di otak kemudian dicerna menjadi pemahaman ya, menjadi tahu dan lalu paham lalu sadar, lalu dilatih setiap hari sehingga itu menjadi keterampilan. Contoh kecil, cara mandi
Anda kan pernah juga diajarin cara mandi oleh mama, betul tidak sih? Cara nyikat gigi, cara gosok gigi, cara memakai baju, cara apa tidur, cara setelah bangun tidur apa, kemudian cara memakai baju seragam dan seterusnya. Itu keterampilan-keterampilan diri dalam konteks intrapersonal gitu, ya. Kemudian makan, minum, 4 sehat, 5 sempurna dan seterusnya. Itu mengelola tubuh. Kemudian kesehatan mental misalnya ya. Kemarin saya sudah singgung di preambul juga. Sudahkah Anda ngecas diri sendiri? Itu keterampilan personal, intrapersonal itu. Ya, makanya nanti dalam intrapersonal itu ada macam-macam guys ya. Ya. Oke, itu tentang intrapersonal. Kemudian lawannya apa? Interpersonal. Nah, interpersonal ini sudah dalam konteks ketika kita berada di sekitar orang lain. Artinya interpersonal itu skill kita, keterampilan kita ketika berada di tengah-tengah pergaulan sosial, masyarakat, keluarga, tempat kerja, dan seterusnya gitu ya. Makanya interpersonal itu sudah menyangkut kemampuan kita komunikasi, kemampuan kita untuk mendengar ya, kemampuan kita untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain, kemampuan kita untuk empati, menghargai orang lain, dan seterusnya. Oke ya, itu pembelajaran besarnya. Intrapersonal ke dalam dan interpersonal dalam konteks sosial. Kemudian ada lagi, orang mungkin Anda akan bertanya, apalagi ada lagi dengan istilah ada soft skill, ada hard skill. Nah, kalau hard skill, Anda ini namanya analogi ya atau kesesuaian gitu ya. Anda pernah dengar istilah hard copy, soft copy gitu. Hard copy itu ya kertas yang fotokopi itu, kemudian soft copy adalah dalam bentuk file. Nah, demikian juga dengan hard skill. Hard skill itu adalah keterampilan atau keahlian teknis Anda. Misalnya cara memasak ya, cara membuat cah kangkung, cara membuat donat yang enak, cara membuat kue kering, kue basah. Itu hard skill gitu ya. Kemudian ada soft skillnya. Soft skillnya itu adalah kemampuan manajemen diri dalam konteks tadi emosi gitu ya. Makanya dalam konteks soft skill ini terutama diarahkan kepada pengelolaan atau manajemen emosi dan pikiran-pikiran gitu ya. Nah, yang paling gampang itu kalau Anda suka dengan sepak bola misalnya. Di sepak bola itu ada hard skill misalnya cara dia menendang gitu ya. Hardsnya, keterampilan kerasnya adalah cara dia menendang, cara dia melempar bola ya. Itu keterampilan kerasnya begitu ya. Cara dia ngocek bola dan seterusnya, itu keterampilan keras, hard skill. Nah, soft skillnya apa? Soft skillnya itu kadang-kadang berupa intuisi atau dalam emosi dia. Ini bola mesti dioper kemana nih? Apa syuting langsung atau umpan panjang, umpan silang atau apa dan seterusnya. Ini bola disundul atau mau ditendang nih. Cara seseorang mengambil keputusan dari sisi emosinya. Nah, itu namanya soft skill ya. Oke ya, saya ulang lagi, saya review ya. Dalam life skill ini ada banyak sekali. Ada intrapersonal skill ke dalam, ada interpersonal skill keluar dalam konteks bersosial, ada hard skill yang dalam bentuk keahlian-keahlian teknis tertentu gitu, ada soft skill menyangkut pengelolaan emosi, bagaimana dia memutuskan, bagaimana dia mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam kehidupan dan seterusnya. Oke. Kemudian guys, yang paling menarik adalah ini sebenarnya saya review sebentar ya. Saya kasih judul video ini adalah life skill zaman now. Nah, ini penting nih guys. Kenapa? Karena ketika saya belajar life skill, misalnya ikutin program-program life skill training gitu ya. Zaman dulu tahun 90-an, tahun 2000-an awal begitu ya. Life skill training ini kan memang masih manual, menyangkut body present gitu, yang kita memang harus hadir di kelas-kelas begitu guys, yang biayanya memang mahal sekali gitu. Nah, yang saya sering kali bertanya adalah ternyata life skill training yang dimaksud, yang sering kali saya ikutin itu memang life skill dalam konteks bagaimana sukses di tempat kerja gitu ya. Kenapa? Saya lama bertanya ini. Ternyata memang iya ya, kalau untuk orang-orang awam ketika ya zaman belum seterbuka hari ini dengan internet gitu ya, saya pikir orang-orang dari daerah, dari perkampungan-perkampungan terpencil akan sulit sekali mengakses training soal life skill ini gitu. Artinya yang mengikuti program-program life skill training adalah ya tentu mereka yang akan bekerja, dan umumnya yang dimaksud dengan bekerja adalah di perkotaan. Begitulah kira-kira ya dulu ya. Nah, saya hanya ingin mengulas sedikit saja dalam konteks life skill training ya. Dalam konteks life skill yang dipelajari dalam training-training itu sebenarnya diarahkan untuk sukses di tempat kerja. Saya ingetin itu ya. Itu untuk materi zaman old gitu, zaman dulu gitu ya. Nah, life skill training basicnya itu apa saja? Skill apa saja? Nah, ini yang penting ini guys ya. Sebenarnya ini juga dalam konteks hanya untuk mempermudah pembelajaran. Sebenarnya skillnya tentu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita juga sehari-hari gitu ya. Tetapi sekali lagi, life skill training zaman old itu selalu diarahkan bagaimana seseorang sukses di tempat kerja.
Oke ya, oke. Nah, skill yang pertama yang selalu dipelajari dalam life skill training itu adalah communication. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan baik gitu ya kepada orang lain, gitu loh ya. Jadi yang tidak menimbulkan salah paham. Apalagi kalau dalam dunia kerja kan ada komunikasi yang instruktif, ada komunikasi yang informatif, ada komunikasi yang sifatnya operatif gitu ya. Jadi istilahnya itu betul-betul seseorang harus punya keterampilan komunikasi gitu ya. Nah, bukan hanya soal verbal, tapi juga non verbal, misalnya gestur, misalnya cara mendengar ya. Komunikasi ini sangat penting. Nah, ini juga saya pikir Anda dan saya harus melatih ini dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya, supaya kita nggak begitu berkomunikasi dengan papa mama, dengan ayah ibu salah paham, dengan kakak salah paham, dengan ponakan salah paham, dengan suami, dengan istri salah paham, dan seterusnya. Makanya life skill pertama itu ya communication ya. Kemudian yang kedua apa? Resiliency ya. Itu adalah sebenarnya bagaimana seseorang bertahan dalam situasi kehidupan seperti Anda dan saya tahu ya. Kehidupan itu tidak kalau dianggap sebagai perjalanan gitu ya. Kan nggak ada jalan rata dan datar aja. Ada saatnya naik ya, naik drastis gitu ya, turun curam dan seterusnya, ada tikungan-tikungan tajam berliku-liku dan seterusnya. Ada saatnya seseorang terjatuh dalam perjalanannya. Nah, resiliency itu adalah bagaimana terus bertahan ketika jatuh bangkit lagi, Dan dalam konteks dunia kerja misalnya, gagal satu proyek itu tidak berarti kiamat, tapi bagaimana mengevaluasi kemudian dapat kesimpulan, oh salahnya di A. Ya kan, salahnya di adalah langkah step ketiga misalnya. Oke, kalau gitu nanti diulang lagi. Artinya seseorang butuh keterampilan untuk bertahan dalam konteks yang terus gembira gitu. Jadi ketika jatuh, ya nggak perlu berkeluh kesah atau menangis-nangis, mengharu biru dan seterusnya. Resiliency itu adalah bagaimana bertahan ya ketika jatuh, bangkit lagi, bangun lagi, lanjutkan proyek dan seterusnya. Dalam suasana yang terus gembira, dalam suasana yang terus bersyukur. Gitu ya, itu keterampilan yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang kemarin saya bahas lumayan mendalam itu ya, sampai dua judul itu ya, problem solving. Ini penting ini guys, karena di dunia kerja, di dunia kehidupan kita sehari-hari memang cenderung itu relatif gitu. Ada potensi munculnya banyak masalah gitu. Nah, jadi keterampilan kita untuk menyelesaikan masalah, problem solving ini penting, sehingga kita sampai pada keputusan atau kesimpulan tertentu yang harus kita ambil sebagai bentuk keputusan yang bijaksana. Kita sudah bahas habis-habisan ya, bukan hanya logis tapi juga rasional dan bahkan nalar. Sudah melibatkan baik atau tidak baik gitu ya, melibatkan God's presence gitu ya, kehadiran Tuhan. Oh, ini baik atau tidak baik untuk saya, untuk keluarga saya, anak istri, papa mama dan seterusnya, keluarga, masyarakat dan seterusnya ya. Itu pentingnya problem solving. Kita sudah bahas habis-habisan kemarin. Nah, yang keempat, decision making, itu yang saya sebut dengan pengambilan keputusan ya. Sebaiknya pengambilan keputusan dilakukan melibatkan semua aspek yang ada atau yang melingkupi sebuah masalah ya, komprehensif dan kompatibel gitu, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang paling bijaksana. Apa itu? Ya memang tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi paling tidak yang baik ya, yang bermanfaat bagi saya sendiri misalnya, bagi gue, bagi keluarga gue, masyarakat gue, bangsa, agama dan seterusnya ya, gitu ya. Tapi tidak terbatas pada apakah Anda harus mengalah dalam konteks ini. Itu tidak diajarkan, karena bagaimanapun dalam konteks psikologi perkembangan misalnya, Anda tetap harus menjunjung tinggi self love ya. Bagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri, bagaimana Anda terus mengembangkan diri Anda sendiri, personal development gitu ya, personal increasing misalnya, itu sangat penting gitu ya. Tapi yang jelas, keterampilan pengambilan keputusan atau decision making ini sangat penting dalam hidup kita sehari-hari ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini ada namanya cooperation. Jadi kerjasama ini juga penting dilatih guys, gitu. Karena kan kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri. Artinya selalu ada orang lain lah ya. Keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, papa, mama, ada mertua, ada kakak, adik, ada ponakan, ada om, ada tante, ada masyarakat, ada teman kerja dan seterusnya. Makanya keberhasilan atau kesuksesan hidup seseorang juga bergantung pada keterampilan kerjasamanya. Bahwa memang setiap kita harus bisa terampil bekerja sama dengan siapapun dan dalam konteks apapun. Mungkin pekerjaan, mungkin sosial, mungkin keagamaan, mungkin apa saja guys, gitu ya. Keterampilan kerjasama sangat penting, itu ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6 apa? Empati. Empati ini juga penting. Bagaimana kita bisa mendudukkan, bagaimana kita bisa membayangkan jika saya adalah orang lain yang kita hadapi itu. Sehingga
Kita akan menjadi orang yang tidak mudah ngejudge gitu, tidak mudah menghakimi, apalagi menghukumi gitu ya. Kita bisa membayangkan sebuah proses, katakanlah seseorang kita anggap gagal, anak buah kita anggap gagal dalam menjalankan satu proyek misalnya. Kita harus bisa empati, membayangkan bagaimana pemahaman dia tentang strategi proyek yang kita jalankan, bagaimana situasi psikologis dia ketika menjalankan proyek itu. Kita harus bisa berempati. Jangan ketika melihat seseorang katakanlah gagal, kita tanpa mau tahu langsung judgment gitu ya. Oh ini begini, lo begini sih, kamu begini sih, kamu begini. Nah ini yang paling sulit adalah ketika dalam konteks personal pun ya sekali lagi ya, ketika kita masuk ke keluarga kecil misalnya suami, istri, anak, papa, mama, ini kan seringkali banyak masalah karena kesalahpahaman ya. Jadi empatinya kurang dalam begitu ya. Coba kita lebih bisa berempati begitu ya. Nah itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Ya setelah empati itu ya ada namanya krisis ya, manajemen krisis gitu. Ini penting nih guys, karena ya kadang-kadang kita hidup sepertinya baik-baik aja, tapi tiba-tiba muncul bad mood, muncul bete, gabut, apalagi boring dan seterusnya ya. Dalam konteks pekerjaan juga gitu guys. Jadi ketika muncul tiba-tiba stres, tekanan tertentu atau apapun, setiap orang butuh mengelola stresnya ini dengan benar gitu ya. Karena kalau diikutin stres ini akan memicu perasaan yang berfluktuatif gitu ya, luar biasa. Nanti di bagian lain saya akan jelaskan tentang kesemestaan dan energi gitu, bahwa vibrasi getaran perasaan ini itu 20 kali lebih besar daripada pikiran-pikiran. Sehingga ketika seseorang berada dalam tekanan yang membuat stres, ini sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah ini keterampilan ini juga butuh dilatih guys gitu ya. Kemudian apalagi ada lagi guys namanya creative thinking. Ini penting dalam hidup kita, melatih ini terus gitu ya. Ini yang sering kali orang lupa. Makanya ketika masih boom gitu ya, seminar-seminar, training-training, coaching-coaching yang manual dulu sebelum zaman online gitu ya, itu sering kali ada celutukan gini, seminar kemana-mana, training kemana-mana, biayanya puluhan juta misalnya gitu. Tapi nggak berubah, tidak berubah guys, karena tidak dilatih gitu. Saya hanya mengingatkan bahwa semua yang kita jalani dan kita kerjakan sehari-hari itu adalah keterampilan, dan keterampilan itu harus dilatih gitu. Harus dilatih, sama seperti Anda tadi. Jangankan soal keterampilan kehidupan yang produktif itu, memakai baju sendiri saja mungkin mama Anda harus melatih Anda 3, 4, 5, 6, 7 kali misalnya, sampai Anda benar-benar bisa gitu. Nah creative thinking juga begitu. Kita butuh memiliki keterampilan kreatif gitu dalam menjalani kehidupan ya. Nah ini pentingnya nih, kreatif itu kadang-kadang out of the box gitu ya. Seperti manajemen modern gitu, itu kan sudah out of the box manajemen gitu. Jadi barangkali kita membutuhkan tindakan-tindakan yang super kreatif gitu untuk keluar dari jebakan-jebakan zona nyaman, jebakan-jebakan katakanlah manipulasi keuntungan sesaat dan seterusnya gitu ya. Kreatif terus gitu ya. Ada bahasa yang mengikuti ialah inovatif gitu ya. Inovatif itu artinya coba hal-hal yang baru. Itu bagian dari creative thinking tadi. Kemudian yang berikutnya apa? Flexibility. Ini penting guys ya. Yang lalu saya sudah sempat kasih contoh soal dinosaurus yang punah duluan karena tidak sanggup adaptif gitu ya dalam setiap perubahan iklim dan cuaca. Nah, sebaiknya kita manusia ya yang walaupun ini diarahkan tadinya ke sukses di tempat kerja gitu, tapi dalam konteks personal pun, bermasyarakat pun, ini penting bagi kita untuk punya fleksibilitas gitu. Artinya ya kita bisa menempatkan diri dimanapun gitu. Nah ini penting, makanya nanti di bagian lain saya juga akan bedah kupas tuntas soal apa itu kesadaran. Anda terus menyadari, gue ini lagi di mana, sedang acara apa, lakukan dengan cara apa, dan apakah harus gue bertanggung jawab dengan cara apa, sampai jam berapa, dan seterusnya. Ini penting supaya Anda fleksibel gitu loh. Nah makanya saya senang tuh katakanlah kalau beberapa orang sampai ke kantor gitu ya, office hour, saya lihat kok pakai baju-baju agamis gitu ya, mau apa nih? Terus kemudian anak buah bilang gitu, Pak mohon maaf saya nanti pulang kerja langsung ada acara Pak, pengajian di mana atau apalah gitu, kebaktian di mana atau. Saya senang tuh guys. Artinya apa? Ya dia sudah bisa menempatkan diri. Pada saat dia di kantor ya bajunya formal gitu. Pada saat dia acara-acara religi, acara-acara keagamaan, tentu ya dia bisa menempatkan diri. Itu namanya flexibility. Nah dalam pengambilan keputusan dalam konteks pekerjaan juga butuh fleksibel gitu. Kadang-kadang masalah yang dalam konteks pekerjaan misalnya guys ya, Anda dan saya pasti paham ketika muncul problem gitu ya, trouble dalam satu sistem dan operasi, sistem dan prosedur, SISDUR gitu ya. Ya kalau dalam konteks ISO dikenal istilah SOP misalnya, ketika muncul satu masalah harus segera diambil tindakan troubleshooting misalnya gitu. Nah ini penting nih guys, flexibility ini penting gitu ya. Apakah misalnya saya kasih contoh, misalnya ketika kita butuh bahan baku A misalnya ya,
bisa nggak, ada nggak yang relevan dengan A ini, katakanlah yang lebih dekat dengan A ini, karena kita dikejar deadline misalnya seperti itu fleksibel itu seperti itu gitu. Kalau memang masih dimungkinkan oke, kalau tidak apa boleh buat gitu loh ya, fleksibel gitu ya. Nah yang terakhir life skill itu biasanya yang terakhir adalah resolusi konflik, conflict resolution. Ini penting juga loh guys. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, mungkin kalimat-kalimat kita, mungkin tindakan-tindakan kita, mungkin gestur kita ya, mungkin menyinggung perasaan orang lain, mungkin menyentuh nilai-nilai martabat orang lain ya. Di tempat kerja juga seringkali begitu kan, misalnya dalam satu meeting gitu ya, yang mungkin tidak sengaja gitu, tetapi ada yang katakanlah tersinggung, tersentuh lah nilai-nilainya, sehingga situasi menjadi katakanlah konflik gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Konflik tentu ada yang soft konflik, ada yang hard konflik misalnya seperti itu. Tapi setiap kita butuh memiliki keterampilan bagaimana meresolusi konflik itu gitu loh. Artinya apa? Bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi mendapatkan resolusi. Apa itu resolusi? Artinya tindakan follow up, tindak lanjut ya, hasil baik dari setelah konflik. Kita harusnya tidak boleh larut dalam konflik, tetapi ambil keputusan dan tindakan untuk memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik. Kira-kira gitu ya guys ya. Ini menarik ya. Ada communication, ada resiliency, ada problem solving, decision making, ada cooperation, ada empati, ada manajemen krisis gitu ya. Kemudian ada flexibility, ada resolusi krisis gitu ya. Ada creative thinking. Bayangkan ada 10 skill yang memang betul-betul dibutuhkan untuk seseorang bisa berhasil ya, sukses di dunia kerja. Nah, apa relevansinya dalam hidup kita sehari-hari? Tadi saya sudah kulik sebentar gitu ya. Memang sebenarnya itu suitable atau relate terus gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda bisa menjalankan 10 keterampilan hidup tadi, saya pikir itu akan sangat menarik untuk Anda praktekkan dalam hidup Anda personal gitu ya, dalam konteks sosial Anda gitu ya, berkeluarga, bermasyarakat dan seterusnya. Nah, mungkin di bagian lain nanti akan saya bedah kupas tuntas satu-satu ya, apa itu communication, apa itu problem, lebih dalam lagi lah soal item-item life skill training itu. Oke ya guys ya. Oke, saya back to head of video ini ya. Judul dari video ini adalah life skill zaman now. Ini penting untuk kita sadari. Di bagian terdahulu saya juga udah bilang bahwa zaman now itu jelas berbeda dengan zaman old. Apa yang membedakan guys? Internet. Ini yang harus kita sadari gitu ya. 2010 mungkin belum begitu heboh. 2011, 2012 oke lah. Begitu masuk 2014, 2015 langsung boom gitu ya. Apalagi ketika kita ketabrak atau ketumbur COVID ya, COVID-19. Itu semua orang terbelalak dan terhenyak karena nyari semua aspek kehidupan manusia ini ada di internet gitu. Nah itu sebabnya muncul istilah internet ini membuat dunia jadi tanpa batas gitu. Apa yang nggak ada di internet? Apa yang nggak bisa dilakukan di internet gitu ya? Artinya apa? Saya ingin bilang bahwa life skill standar tadi yang 10 item saya cerita kepada Anda zaman old yang saya pelajari gitu untuk sukses di dunia kerja dan di dunia sosial Anda misalnya gitu. Kali ini tidak bisa, memang harus ditambah dengan satu keterampilan yang luar biasa ini, namanya keterampilan digital skill. Ini penting ternyata guys gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergagap, terhenyak-henyak, minta maaf gitu ya. Ini tahun 2024 gitu. Ada sampai beberapa orang yang masih belum tahu caranya mengcopy chat WA gitu ya, mengcopy atau mengirimkan lampiran di email misalnya dan seterusnya ya. Ada yang belum bisa mengirimkan foto dan keterangannya ke WA lain dan seterusnya. Keterampilan digital ini sangat penting karena ya nyaris semua aspek yang masuk ke dunia online gitu ya. Yang paling penting Anda harus pahami dan sadari lalu dilatih juga gitu guys. Ini zaman online, zaman digital gitu ya, membuat internet tanpa batas gitu. Makanya semua hal yang dulu menjadi rahasia hari ini menjadi terbuka semua. Makanya Anda juga tidak perlu tergagap misalnya ketika Anda baca laporan misalnya, ternyata sekarang ini jumlah penganut ateis di seluruh dunia rata-rata meningkat misalnya seperti itu. Atau proses perceraian di hampir setiap negara mengalami peningkatan misalnya seperti itu. Atau jumlah perkawinan di hampir seluruh dunia mengalami penurunan misalnya seperti itu. Anda tidak perlu panik gitu karena internet memang melaporkan itu semua gitu. Makanya please, saya nanti ya di bagian lain saya akan cerita tentang apa itu keterbukaan gitu ya. Sebagaimana kalau Anda muslim ya,
pelajaran pertamanya kan Iqra gitu, bacalah gitu. Nah sekarang internet membuat Anda menjadi terbuka semua gitu loh. Misalnya contoh ya, hal-hal yang dulu dianggap tabu, pamali, railo, pantangan apa misalnya, ketika seseorang mempertanyakan Tuhan gitu ya, itu dianggap tabu dulu begitu. Tapi hari ini ya Anda bisa cari jawaban semua di internet gitu, entah Google, entah YouTube, entah Facebook, entah apapun guys gitu loh. Ya, Anda nggak harus tanya kepada seseorang atau individu atau siapa yang melarang gitu. Wah jangan tanyakan itu, nggak boleh itu pamali, itu nggak bisa. Sekarang semua terbuka gitu. Misalnya sampai soal rahasia harmonisnya suami istri, dulu dianggap tabu, pantang dan seterusnya. Sekarang di internet semua terbuka, termasuk. Nah ini yang saya mau tekankan kepada Anda. Bagaimana setiap orang bisa berpenghasilan secara digital. Ternyata memang dunianya seperti itu gitu. Bahkan tahun kemarin saya masih terbelalak ada anak muda yang melamar anak gadis orang lalu menikah gitu. Dan saya tanya, ya karena saya diminta untuk melamarkan itu. Kemudian saya tanya, ini pekerjaan bisnismu apa nih bro gitu ya. Ternyata dia luar biasa guys. Dia menekuni bagaimana berpenghasilan di dunia digital itu gitu. Dia hanya kasih satu contoh saja. Ini satu contoh saja ya Om ya, karena saya kerjakan banyak hal. Saya juga influencer, saya juga macam-macam gitu, affiliate, saya juga reseller, saya juga macam-macam. Saya kasih contoh, hari ini saya berhasil menjual 3 foto saja, 3 unit foto, dan foto-foto yang mungkin buat orang Indonesia jelek katakanlah gitu. Foto sampah, foto kerbau lagi. Ternyata 3 item itu laku 1.200.000. Anda bisa bayangkan. Nah kalau ini setiap hari bisa dilakukan, lah kan 30 juta lebih setiap bulan sudah gitu loh. Artinya apa guys? Saya ingin menekankan keterampilan digital ini sangat penting untuk zaman now bagi Anda ya. Keterampilan digital. Nah, bagaimana Anda bisa memainkan dunia digital ini yang memberikan nilai tambah kepada Anda. Nilai tambah apa saja? Nilai tambah dalam soal religi, keagamaan misalnya, kerohanian, atau yang paling keren sekarang ini hampir di banyak platform gitu ya, sudah mulai muncul ya bergelombang-gelombang kebangkitan spiritual, karena memang internet sudah membuka ini semua gitu, dan memang semua terbuka gitu. Bagaimana internet bisa membuat memberikan nilai tambah kepada Anda dalam sisi ekonomi, politik ya, misalnya hukum. Sekarang konsultasi hukum juga Anda nggak perlu nanya ke pengacara yang harus bayar. Enggak, Anda tinggal klik aja, selama ada jawabannya. Ini contoh ya. Artinya apa? Kenapa digital skill ini saya betul-betul perlu tekankan kepada Anda? Karena sebenarnya internet mempermudah kita menjalani kehidupan hari ini dibandingkan dengan kehidupan tahun 90-an, tahun 2000-an yang lalu gitu. Artinya kalau Anda hari ini barangkali masih merasa begitu banyak masalah dengan kehidupan Anda, mungkin Anda butuh melatih lagi soal digital skill ini. Itu loh guys. Ya sebenarnya simple sekali gitu. Kalau keterampilan digital Anda ini sudah sangat fasih, lancar, nggak gaptek lagi gitu, insya Allah guys, semua akan dipermudah. Kira-kira itu ya. Life skill zaman now itu tetap harus ditambah dengan satu yang luar biasa, digital skill. Ini betul-betul harus dimaknai oleh kita semua supaya kita jadi mengerti bahwa hidup ini menjadi lebih mudah. Dan titik tekan terakhir saya untuk Anda semua, perhatikan baik-baik, saya hanya mengulang saja guys. Semua informasi yang Anda terima, kebaikan, hal-hal yang baik sekalipun, kalau itu akhirnya tidak masuk kepada pemahaman dan kesadaran Anda ke dalam, itu apalagi ditambah dengan Anda malas melatih itu, Anda tidak akan pernah jadi apa-apa. Itu hanya sekedar jadi knowing saja gitu ya, knowledge saja gitu, pengetahuan kognitif saja, tidak akan menggerakkan apapun ya. Makanya keterampilan itu selalu dilatih gitu. Bagaimana seperti petinju sampai menjadi juara, itu dilatih gitu. Anda kalau misalnya hari pertama katakanlah masih belajar bikin cah kangkung, pasti belum bisa enak. Katakanlah sekarang yang Anda sebut ahli bikin rendang sekalipun lah guys ya, misalnya gitu. Itu dulunya juga awam juga. Ketika dia berlatih bikin rendang terus ketika sudah 10 tahun dia menjadi ahli. Kan begitu guys ya. Jadi semua keterampilan hidup ini butuh dilatih, butuh konsisten gitu ya. Jadi keberhasilan kita dalam hidup itu juga bergantung pada kesiapan kita untuk melatih semua keterampilan itu, life skill itu gitu ya. Ini yang paling penting. Jadi jangan kalau Anda sekedar tahu saja, itu pengetahuan kognitif dan tidak akan berguna buat Anda gitu ya. Untuk apa tahu gitu? Makanya orang-orang lama, orang-orang zaman dulu itu selalu menasihatkan sebaik-baik ilmu adalah yang bisa dipraktekkan gitu. Kalau Anda tahu banyak tetapi tidak melakukan apa-apa, ya tetap useless namanya kan, gitu loh ya. Ini yang paling penting bagi Anda. Jadi jangan sampai Anda tahu banyak tapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Ini konyol ini guys gitu ya. Jadi life skill
training itu seperti itu. Nanti dalam judul-judul lain, konten-konten lain saya akan bahas satu-satu apa saja gitu ya. Termasuk dalam konteks mengelola diri sendiri tadi. Nanti saya akan cerita apa sih masuk angin gitu. Sampai orang nggak ngerti masuk angin apa, tiba-tiba wah kritis masuk rumah sakit, mohon maaf, sampai ada yang nggak tertolong. Hal-hal yang seperti itu kenapa? Karena tidak dilatih gitu. Ya, mengelola diri sendiri, mengelola tubuh, mengelola pikiran, emosi, perasaan, kata-kata, tindakan, itu semua keterampilan dan itu memang harus dilatih. Tidak ada yang bisa tiba-tiba gitu ya. Intinya seperti itu. Jelas ya guys ya. Oke, sejauh itu ini dulu yang saya sampaikan gitu ya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat kebaikan, ya silakan Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa supaya setiap saya upload video Anda langsung bisa tonton untuk menambah semangat hidup Anda gitu ya. Jangan lupa kasih jempol juga, like, atau Anda boleh share ke teman-teman, kolega, kerabat, saudara, siapapun juga yang menurut Anda juga penting untuk mendapatkan pencerahan dan semangat hidup seperti Anda dan saya. Jelas ya guys ya. Oke. Jelas semua. Sekarang terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.